Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok Tayden di kelas 2B D3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari aplikasi dan implementasi yang telah kami buat berjudul Cat Face Detection based on Hard Cascade Classifier. Selanjutnya. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Najwa Fitriani Zahra dengan NIM 211511051. Kemudian ada Haidar Ali 211511038. Dan ada saya sendiri Yumi Febriana dengan NIM 211511063. Pertama di sini saya akan menjelaskan introduction-nya bahwa topik yang kami ambil di sini adalah mengenai face detection. Nah, face detection ini dikhususkan untuk kucing dan juga sebenarnya manusia. Judul paper yang diambil adalah Cat Face Detection based on Hard Cascade Classifier. Lalu yang pertama ada deskripsi program. Deskripsi program ini, program Cat Face Detection ini adalah program yang mampu mendeteksi keberadaan kucing di dalam suatu wilayah dengan menggunakan face detection. Nah, program ini itu akan mendeteksi dari sudut wajah untuk menentukan keberadaan kucing dalam program. Dan program ini juga mendeteksi apakah objek yang dideteksi tersebut merupakan kucing atau manusia. Kemudian di sini ada object detection versus object recognition. Bedanya, kalau object detection adalah merupakan teknik untuk mendeteksi sebuah letak objek yang ada di dalam sebuah citra, sedangkan object recognition ini merupakan teknik untuk mendeteksi apakah di dalam sebuah citra terdapat objek tertentu atau tidak. Kemudian ada metode yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan metode Hard Cascade Classifier, di mana ini adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk mendeteksi sebuah wajah. Nah, algoritma ini mampu mendeteksi dengan cepat dan real-time sebuah benda atau objek, termasuk wajah manusia dan kucing. Nah, kenapa kami memilih Hard Cascade Classifier ini? Karena metode ini merupakan cara yang paling efektif untuk melakukan objek deteksi, di mana metode ini diusulkan oleh Paul Viola dan Michael Jones di dalam papernya, yaitu Rapid Object Detection Using a Burst Cascade of Simple Features. Nah, Hard Cascade ini juga merupakan pendekatan berbasis machine learning, di mana banyak menggunakan citra positif dan negatif yang sering digunakan untuk melatih classifier tersebut. Nah, maksud dari citra positif ini adalah citra yang mengandung objek classifier yang ingin kita identifikasi. Sedangkan untuk citra negatif, yaitu ini adalah citra lain yang mana tidak mengandung objek yang ingin kita deteksi tadi. Kemudian di sini ada algoritma untuk Hard Cascade Classifier ini. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah calculating hard features, yang kedua creating integral image, yang ketiga ada using AdaBoost, dan yang terakhir ada implementing cascading classifier. Nah, untuk tahap pertama ini ada calculating HR feature. Untuk tahap pertama yang dilakukan adalah untuk menghasilkan HR feature. HR feature sangat penting untuk kalkulasi yang dilakukan pada wilayah persegi panjang yang berdekatan dengan wilayah spesifik dari jendela deteksi. Kalkulasi melibatkan penjumlahan intensitas piksel dari setiap bagian dan mengkalkulasi setiap perbedaan antara hasil penjumlahan. Fitur ini dapat sulit untuk ditentukan pada citra yang besar. Di sini proses integral citra bekerja karena
jumlah operasi dapat dikurangi menggunakan proses tersebut. Untuk di kanan itu ya mungkin itu yang di kanan itu ada dari HR fiturnya. Boleh next. Tahap kedua ada creating integral image. Integral image digunakan untuk mempercepat kalkulasi dari HR fitur. Sebagai ganti dari komputasi dari setiap pixel, di dalamnya membuat supersegi panjang dan membangun referensi array untuk setiap supersegi panjang. Sangat penting di sini untuk dicatat bahwa hampir semua HR fitur akan menjadi irrelevant ketika melakukan deteksi objek. Walaupun begitu, kita dapat menggunakan tahap Adabus untuk mengurangi kekurangan tersebut. Kemudian ada Adabus Training. Adabus Training di sini dipilih untuk menjadi fitur terbaik untuk melatih classifier. Penggunaannya menggunakan weak classifier untuk membuat strong classifier yang mana algoritma dapat digunakan untuk mendeteksi objek. Weak Learner dibuat dengan menggerakkan jendela menuju input image dan computing HR fitur untuk setiap subsection dari sebuah citra. Perbedaannya dibandingkan dengan Learn Threshold yang terpisah dengan non-objek dari citra berobjek, dikarenakan weak classifier ini jumlahnya besar dari HR fitur dibutuhkan akurasi untuk membentuk strong classifier-nya. Ini ada contoh ilustrasi dari Adabus Training. Ini juga ada ilustrasi dari implementasi cascading classifier, yang mana dapat dilihat pada proses pertama itu terdapat dua image, yang mana ada citra positif dan juga citra negatif yang selanjutnya akan dilakukan training untuk menghasilkan HR fiturnya sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi objek. Implementing Cascading Classifier. Cascading Classifier dibuat oleh beberapa tahap, di mana setiap tahap adalah sebuah koleksi dari Weak Learner. Weak Learner di sini digunakan untuk boosting, yang mana mengizinkan untuk mendapatkan highly accurate classifier dari rata-rata prediksi dari semua Weak Learners. Berbasis dari prediksi ini, the classifier juga memutuskan untuk mengindikasi sebuah objek ditemukan positif ataupun berpindah kepada wilayah selanjutnya, negatif. Tahap-tahap ini disini untuk menolak sampel negatif secepatnya dan sebisa mungkin, karena mayoritas dari jendela tidak mengandung sesuatu yang bersifat interest. Implementing. Hal ini sangat penting gitu ya untuk memaksimalkan low false negative rate, karena klasifikasi suatu objek sebagai non-objek akan sangat mengganggu objek detection algorithm. Ini ada link dari proses HR Cascade-nya. Oke. Nah, mungkin langsung aja ke demo program. Baik, sekarang pertama-tama kita membuka codingan terlebih dahulu.
Nah, di sini untuk modifikasi yang kami buat itu, yang pertama itu kita menggunakan Streamlit untuk pembangunan UI-nya. Lalu di sini juga terdapat dua fitur, di mana yang satu itu dengan fitur menggunakan kamera. Jadi kita mendeteksi objek-objek itu melalui kamera. Dan yang satunya lagi itu menggunakan media upload. Jadi kita mengirimkan file citra ke dalam program. Pertama-tama kita mencoba dulu untuk yang kamera. Kemudian yang kamera ini tuh kita dapat mendeteksi dua objek. Yang pertama itu human atau manusia, dan yang keduanya itu kucing atau cat. Nah, ini kedeteksi ya untuk catnya. Di sini ada 3, terus ada saya sendiri sebagai human. Lalu yang kedua, untuk fitur kedua, di mana menggunakan upload foto. Di sini kami sudah menyediakan 2 foto, yaitu ada 1 kucing dan juga ada 3 kucing. Dimana untuk 3 kucing ini di sini terlihat bahwa hasilnya itu jelas, di mana jumlahnya itu ada 3. Lalu untuk yang satunya lagi, yang 1 kucing, di sini kita menampilkan hasil yang sama, yaitu ada jumlahnya cuma 1 kucing. Baik, sekian dari demo program yang kami buat dan modifikasi.